Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam en sampurasun. Tetap Aki itu diminta untuk melanjutkan pengalaman tentang penguasaan perjalanan program. Ya kalau ada manfaatnya silakanlah. Ini kan hanya sekedar dongeng. Tapi dongeng ini adalah dongeng yang pernah dialami, bukan dongeng ngarang gitu. Mungkin ada sedikit yang lupa atau sedikit kelebihan, itu mohon maaf. Jadi Aki itu setelah tahun 79 itu, ya pada tahun 79 itu masuk ke kawah Candra di Muka. Kenapa Ki? Kalau sebelumnya Aki menyebut itu adalah pesantren KB, sekarang benar-benar kawah Candra di Muka. Aki dipindahkan ke Kabupaten Subang. 7 tahun sebetulnya status pegawai Subang itu, hanya 5 tahun dijalani di Subang sebagai pegawai, 2 tahun tugas belajar. Dan yang 2 tahun itu Aki statusnya tetap pegawai Subang. Seharusnya pulang tugas belajar itu kembali ke Subang. Coba nanti cerita kenapa tidak dikembalikan ke Subang itu nantilah belakangan. Pertama, saat itu Subang sedang krisis pengelola. Atau katakanlah kerennya krisis pimpinan. Di bawah Dr. Engkut Kurnia BKKBN-nya ada 2 kan staf intinya. Yang pertama Pak Hawapi Sutadinata sebagai supervisor. Suaminya Bu Uke ya, Bu Bidan Uke. Beliau sama dengan Aki, sekolahnya belum selesai. Sehingga kalau beliau bukan tugas belajar tapi berangkat ke Bandung, minta pindah jadi staf provinsi untuk melanjutkan sekolah di STH, Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jadi kosong kan? Kemudian Pak Nunu sebagai TU itu mendapat kecelakaan pulang kuliah, yaitu mobilnya terguling. Sehingga Pak Nunu itu dirawatnya di rumah dengan di rumah sakit itu lama. Kosong lah. Nah, Aki terpilih untuk pindah ke Subang setelah refreshing itu. Nah, Aki dipanggil, padahal sebetulnya Pak Asep Kusuma Praja, Kepala BKKBN Kabupaten Bandung itu menahan Aki. Wah ngolok ke Aki, sudah di sini aja kan sedang kuliah, Rukman dibimbing ku Bapak dan sebagainya. Ya waktu itu kan status Aki sebagai wakil supervisor Pak Carlan, ya begitu. Tapi Aki berangkat aja bagaimana. Aki dipanggil ke provinsi, yaitu Pak Sumarno sebagai Kepala BKKBN, Pak Kusnadi sebagai KB, dan Pak Maman. Ya, waktu itu supervisi Pak Maman kalau nggak salah. Nah, beliau-beliau ini mengamanatkan, Rukman kamu pindah ke Subang. Subang mana Pak? Aki tahu apa? Lah deket, sana Subang mah deket di situ gitu. Aki kan belum tahu Subang waktu itu. Nah, tugas kamu adalah merubah pos KB Desa Subang. Jadi harus seperti Pasir Jambu yang menjadi juara itu, yang menjadi kampung KB lah gitu kalau sekarang gitu ya. Ya seperti itu inginnya, karena kan jadi selain jadi juara juga menjadi percontohan bahkan di internasional itu. Dari situ Aki menjadi kapentennya. Jadi ingin ke Subang. Jadi harus seperti itu. Kenapa Pak? Karena di Subang itu pos KB itu status quo. Siapa? Lebe atau Amil di desa-desa itu menjadi pos KB desa. Tapi fungsinya tidak ada. Kenapa fungsinya tidak ada? Karena distribusi kontrasepsi itu dilaksanakan oleh bidan. Langsung
disebutnya TMK. Jadi bidan itu bawa pil yang banyak terus dikumpulin orang tuh 3 bulan sekali tuh. Ngantai begitu. Nah begitu. Itu yang harus dirubah oleh AKI. Kembalikan bahwa pos KB ke masyarakat dan distribusi kontrasepsi itu oleh institusi. Gitu maunya gitu. Provinsi itu. Udah tahu. Kalau AKI kan nggak tahu. Ya sudahlah, datang ke sana. AKI ternyata betul. Jadi susah. Kalau AKI merubah ini distribusi harus ke institusi ini, AKI mendapat tantangan atau mendapat perlawanan dari para bidan. Sedangkan pada saat itu supervisor itu paling dideketin sama bidan-bidan itu. Ya, bidan yang sudah punya suami kan kerja, ada yang belum punya suami itu ya. Pasti si Abang ketawa itu ya. Ada bidan di Kasamalang kan itu juga masih gadis cetitin waktu itu. Nah, ini dirubah susah sekali. Nah, sampai baru saja berlarut ke tahun 80-an ada kejadian ya, cukup menghebohkan Indonesia. Apa kejadiannya? Pak Omo itu anggota DPR RI, punya kebun ganas di Jalan Cagak. Ketika istirahat di Jalan Cagak, di pilanya, si pegawainya izin untuk tidak kerja dan minta uang. Ditanya, kenapa kamu tidak akan kerja? Karena akan mengambil pil. Yaitu kumpulnya tanggal sekian. Gitu. Kemudian duitnya buat apa? Kan harus membeli pil katanya. Selawetnya 25 perak. Bukan 25.000, 25 perak ya itu. Nah itulah yang dipermasalahkan sampai ke tingkat pusat. Pak Haryono itu di dalam RDP, mungkin kalau sekarang seperti itu, aku tidak tahu waktu itu mau, bahwa barang negara dijual oleh para bidan kepada masyarakat. Gitu isunya itu. Sehingga AKI Pak Maman kan sedang jadi kabin supervisi dengan Pak Pauji waktu itu, siapa lagi ya lupa AKI, ditangkap jam 3 sore itu. Ini nih cina biang keladinya, ditangkap terus dibawa ke kantor, ditanyakan soal itu ya, soal itu. Padahal itu sudah berlangsung lama kan, sejak sebelum AKI ke Subang. Sehingga ada pengelola kita yang pakai kacamata night and day itu kan, siang malam itu jadi kacamata Noriday. Noriday itu ladang pil Noriday. Karena istrinya bidan. Udahlah macam-macam lah gitu ya tuduhan itu. Sehingga pada saat itu heboh. Akhirnya karena heboh pil ini susah diperbaiki, terjadilah perubahan itu strategi. Baru AKI itu membuat pos KB desa itu baru 2 ya. Itu pun agak susah. Pertama Desa Sukamelang, ketuanya adalah Bu Edeng, itu mulai mau jalan. Yang kedua adalah Dayakolot. Ketua pos KB-nya adalah Bu Cucu Khotimah yang sekarang jadi PLKB dan sudah pensiun. Itu yang Korea itu. Nah itu keburu ada kasus tentang pil itu. Nah ini yang pertama. Jadi misi AKI gagal ke Subang itu. Yang kedua status AKI ya 79 itu kan supervisor itu harusnya sarjana muda. AKI kan belum, kuliah juga baru masuk, itu pun atas kebaikan orang-orang BRI ke AKI ya, membantu pembiayaan lah begitu, pinjaman. Pinjaman saat itu lunasnya juga sudah AKI ke Subang. Nah yang sudah sarjana muda lebih lagi 1980 itu struktur BKKBN-nya diganti kan. Diganti gimana? Ya itu tidak ada supervisor tapi jadi struktur. Strukturnya itu ada Subang TU, ada Kasih KPLS. Nah AKI itu kan jadinya Kasih KPLS, harusnya koordinator program lapangan dan supervisi. 2 aja tetap. Tapi bukan namanya supervisi, bukan namanya supervisor. Kemudian ini persyaratannya lebih berat lagi karena harus sarjana. Terjadilah pada saat itu pergantian. Di tiap kabupaten kota supervisor itu yang rata-rata tidak memenuhi syarat. Karena itu kan otodidak, seperti AKI mah untung itu sudah SMA juga kan, waktu itu sekolah lagi Doika
77. Nah sekarang Aki kan baru semester 1 tuh, semester 2 lah sudah selesai semester 2 di Uninus itu. Sambil terus kan kuliah dari Subang ke Bandung tiap sore itu begitu. Nah ini dipermasalahkan, digantilah dengan orang-orang ini. Wah rapatnya juga di provinsi berpuluh-puluh kali sampai ke subuh-subuh aja. Nah Aki tetap dipertahankan oleh Pak Nurudin, tapi penggantinya datang. Dolalahnya setiap yang mau mengganti Aki, kalau yang mengganti yang lain misalnya PPS ya, Pak Fernandes itu di PPS itu sarjana baru itu. Nah kalau Aki tiap yang datang hanya kuat 15 hari, 30 hari, balik lagi. Katanya ini diguna-guna sama Aki. Jadi Aki dianggap dukun, katanya diguna-guna supaya orang tidak senang di Subang. Gitu ya, misalnya yang dari Sumedang itu siapa namanya lupa gitu ya, beberapa kali. Padahal bukan begitu. Kelihatannya adalah dia itu sarjana baru, masih muda, pikirannya jadi ngantor pakai mobil dan lain sebagainya, kan begitu dulu. Sarjana itu kan mahal sekali. Nah ternyata datang ke sana kerja siang malam, dihujat masyarakat ya, terus dibentak-bentak dan sebagainya. Jadi tidak tahan, mereka pada umumnya keluar cari kerja yang lain. Bahkan ada yang pindah ke Bank Arta atau ya, Bank Arta yang di stasiun itu banyak yang begitu. Itu jadi Aki oleh provinsi juga Aki tidak diakui. Sampai pada satu saat Aki sampai mau menangis ya, karena di satu pertemuan yang tidak ada KPL itu hanya satu, KPLS itu hanya satu adalah Subang. Padahal orangnya ada di situ. Orangnya sekarang sudah almarhum yang menyebut itu, tapi wajar karena dia itu adalah Kabag TU ya, wajar ngomong seperti itu. Tapi buat Aki, hanya Aki dipertahankan terus oleh Pak Nurudin. Pak Nurudin itu temannya Pak Sukana, Bupati pada waktu SMA-nya. Pada waktu kedokterannya temannya Pak Sumarno, kepala BKKBN provinsi. Gitu. Sampai Pak Nurudin, kalau Marno mau mengganti Rukman, saya akan keluar dari BKKBN. Keluarkan dulu saya. Dan saya dengan Rukman mau keluar. Itu satu. Dan kepada Pak Sukana, kepada Bupati, titip Rukman inilah. Nggak usah dititip-titip katanya si Rukman. Makan pada anak saya, kata Pak Sukana. Sampai Aki ditawari menjadi subag di mana di Pemda. Kemudian akan jadi camat di Sagalahera. Itu ceritanya. Jadi Aki itu dua. Yang pertamanya nanti kita lanjutkan. Pertama adalah misi gagal. Yang kedua adalah status atau jabatan dipermasalahkan, digugat, atau kalau bahasa Sundanya disisikudi. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu oleh anak cucu Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.